Mafia, chain swing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Celia Sanafa Wijaya atau biasa dipanggil Seli. Dan di sini aku bersama teman-teman aku akan memperkenalkan dan juga menjelaskan mengenai apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini sendiri sangat penting untuk dipelajari karena kita bisa mengetahui pemasukan dan juga pengeluaran suatu negara, dan kita juga bisa mengetahui seberapa sejahtera suatu negara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menghitung kekayaan suatu negara dengan mengetahui pendapatan nasionalnya itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke definisi atau pengertiannya. Hai, perkenalkan nama saya Ilmia Kledinanda, biasanya dipanggil Ilmi. Di sini saya akan membahas definisi pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Jadi, pendapatan nasional itu adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional juga mencerminkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Pendapatan nasional juga merupakan jumlah total antara upah, gaji, sewa, bunga, dan keuntungan yang telah diterima per tahun oleh warga negara. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah pendapat yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam waktu tertentu. Halo, perkenalkan saya Giovanni Dwi Kurniawan, biasa dipanggil Giovanni. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan. Nah, faktor yang mempengaruhi pendapatan itu ada 3. Yang pertama itu konsumsi dan tabungan, yang kedua ada investasi, dan yang terakhir ada permintaan dan penawaran agregat. Yang pertama adalah konsumsi dan tabungan. Apa itu konsumsi dan tabungan? Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini biasanya hanya 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak termasuk konsumsi. Jadi antara konsumsi dan tabungan ini memiliki hubungan yang sangat erat namun sangat berbanding terbalik. Kemudian yang kedua ada investasi. Investasi ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran agregat. Nah, investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak, dengan harapan investor akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan ini, kemudian investasi ini juga disebut sebagai penanaman modal. Lalu yang terakhir adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat ini berarti suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat atau harga tertentu. Nah, konsumsi ini juga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Halo, perkenalkan nama aku Marta Valentina. Biasa aku dipanggil Marta. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai produk domestik bruto, yang merupakan jumlah nilai produk berupa barang seperti makanan, pakaian, dan mobil, dan juga jasa seperti jasa potong rambut atau housekeeper,
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Rumus dari GDP adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada GDP atau Gross National Product, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Produk Nasional Bruto, PNB. Nah, PNB ini meliputi nilai produk berupa barang dan juga jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam skala nasional selama 1 tahunan. Contohnya seperti konsumsi pribadi, investasi swasta domestik, dan pengeluaran pemerintah. Terus dari GDP adalah pendapatan WNI dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI luar negeri dan dikurang dengan pendapatan asing dalam negeri. Ketiga ada NNP atau Net National Product, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Produk Nasional Neto, adalah ukuran agregat dari pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara dalam suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu setelah mempertimbangkan atau mengurangi nilai dari modal atau depresiasi. NNP merupakan GNP dengan menghitung adanya penyusutan. Jika GNP adalah gross, maka NNP adalah nilai netonya. Oleh karena itu, perlu dihitung adanya nilai penyusutan. NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh, karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Rumus dari NNP adalah GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Saya Muhammad Adib Akbar, saya biasa dipanggil Adib. Selanjutnya yaitu adalah NNI atau Net National Income. Net National Income atau NNI yang merupakan ukuran dari total pendapatan bersih yang diperoleh oleh warga negara suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu setelah mempertimbangkan pajak tidak langsung, subsidi, dan juga pajak langsung. Pajak tidak langsung dalam perhitungan NNI adalah pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan juga pajak semacamnya. Nah, pajak tersebut juga dikenakan kepada wajib pajak dalam peristiwa tertentu loh, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BPKB. Nah, untuk perhitungannya rumus simpelnya begini. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Selanjutnya itu personal income atau PI. Selanjutnya ada pendapatan perseorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Apa sih transfer payment? Jadi, transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran ya, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan juga lain sebagainya. Rumus simpelnya begini. Personal income sama dengan net national income dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba ditahan, ditambah transfer payment atau pembayaran langsung. Yang terakhir ada disposable income. Disposable income merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa, serta dimanfaatkan untuk investasi. Rumus simpelnya begini. Disposable income sama dengan personal income dikurang dengan pajak langsung. Atau lebih jelasnya begini. Disposable income ini diperoleh dari personal income kan, atau PI, dikurangi dengan pajak langsung. Nah, pajak langsung itu atau direct tax itu adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya, harus langsung ditanggung oleh pihak yang wajib pajak. Contohnya itu adalah pajak pendapatan. Halo, perkenalkan nama saya Anisha Agustin. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, pasti teman-teman udah paham kan apa itu definisi dari pendapatan nasional, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari pendapatan nasional. Nah,
Jadi tugas saya menjelaskan kepada teman-teman apa saja sih manfaat dari pendapatan nasional. Manfaat dari pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui perkembangan suatu negara, terutama pada faktor ekonomi. Yang artinya memahami betul bagaimana perekonomian negara tersebut berkembang ataupun menurun. Hal ini melibatkan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, investasi, dan indikator ekonomi lainnya. Yang kedua, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Tingkat kemakmuran pada suatu negara dapat diukur dengan berbagai indikator, seperti pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, yang biasa kita sebut IPM, dan distribusi pendapatan dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Jadi analisis ini membantu dalam melacak perekonomian negara dari waktu ke waktu, mengidentifikasi tren, dan memberikan gambaran tentang stabilitas ataupun ketidakstabilan dalam perekonomian negara tersebut. Yang keempat, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Contohnya itu seperti produk domestik bruto atau sering kita sebut PDB, sering digunakan sebagai alat perbandingan kinerja antar negara. PDB dapat memberikan gambaran tentang ukuran dan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Yang kelima, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Contohnya itu seperti indeks pembangunan manusia atau sering kita sebut IPM. IPM sering digunakan sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara karena mencakup faktor-faktor seperti harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan per kapita lainnya. Yang keenam, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Jadi, hal ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data sektoral yang relevan. PDB sektoral atau kontribusi sektoral terhadap PDB dapat memberikan gambaran tentang peran masing-masing sektor dalam perekonomian. Nah, setelah mendengar mengenai apa itu pendapatan nasional dan poin-poin apa saja yang ada dalam pendapatan nasional ini, kita sudah sampai di penghujung video. Tapi, sebelum saya tutup, ada baiknya pula kita mendengarkan kesimpulan mengenai apa itu pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional merupakan jumlah total antara upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang telah diterima per tahun oleh warga negara. Dan ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, ada konsumsi dan tabungan, kedua investasi, dan yang ketiga penawaran dan permintaan agregat. Dan konsep pendapatan nasional ini ada 6. Yang pertama, ada GDP atau Gross Domestic Product atau biasa kita kenali sebagai PDB atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua ada GNP atau Gross National Product atau biasa kita kenal sebagai PNB atau Produk Nasional Bruto. Dan yang ketiga ada NNP atau Net National Product atau biasa kita kenali sebagai PNN atau Produk Nasional Neto. Yang keempat ada NNI atau Net National Income. Kelima ada PI atau Personal Income. Dan yang keenam ada Disposable Income atau DI. Dan tentunya pendapatan nasional ini tidak sekadar ada, tapi tentunya ada manfaat untuk Indonesia dan untuk negara-negara lainnya. Jadi, manfaat dari pendapatan nasional tidak hanya untuk mengetahui perkembangan suatu negara, tapi bisa juga sebagai indikator kualitas hidup dan indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan negara. Baiklah, sekian dari penjelasan kami mengenai pendapatan nasional. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 Perekonomian Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.